Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam. Di sini saya perwakilan dari kelompok 9 simulasi industri kelas paralel C akan menyampaikan eh, tugas besar dengan judul Sistem Inventory Single Product Furniture, Analisis Perencanaan Persediaan untuk meningkatkan pengendalian biaya produksi pada mebel Tenang Jaya. Nah, di sini izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok 9. Yang pertama ada Farid Awali dengan NPM 20030 dan yang kedua ada saya sendiri, Sevialita Deborah dengan NPM 20037. Nah, pada pendahuluan ini ada latar belakang. Persediaan produk harus dapat memenuhi kebutuhan rencana produksi. Masalah penentuan besarnya persediaan merupakan masalah yang penting bagi perusahaan. Kesalahan dalam produksi, besarnya investasi atau modal tertanam dalam persediaan akan menekan keuntungan perusahaan. Adanya persediaan produk yang terlalu besar dibandingkan dengan kebutuhan perusahaan akan menambah beban bunga, biaya pemeliharaan, dan biaya penyimpanan dalam gudang, serta kemungkinan terjadinya penyusutan dan kualitas yang tidak dapat dipertahankan sehingga akan mengurangi keuntungan perusahaan. Industri furniture merupakan salah satu sektor potensial dikembangkan karena didukung dengan ketersediaan sumber daya bahan baku. Di kancah global, industri furniture nasional mampu berdaya saing karena produknya yang inovatif. Industri furniture sebagai sektor padat karya dan berorientasi ekspor juga berperan penting dalam memberikan kontribusi yang signifikan terhadap upaya pemulihan ekonomi nasional. Berdasarkan uraian di atas, penulis melakukan penelitian yang berhubungan dengan perencanaan persediaan untuk meningkatkan pengendalian biaya produksi. Dalam hal ini, persediaan bahan baku di tahun 2018 di UD Mebel Tenang Jaya. Nah, ada pun pembahasan masalah bagaimana sistem inventory single product pada produk furniture guna menekan total biaya persediaan yang minimum untuk mendapatkan keuntungan yang maksimal. Adapun 3 tujuan dari pengerjaan tugas besar ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, untuk memahami dan mengetahui konsep manajemen persediaan atau inventory management dan metode EOQ atau Economic Order Quantity. Yang kedua, untuk mengetahui nasional optimal bahan baku per pemesanan pada suatu produk mebel. Dan yang terakhir, untuk mengetahui total biaya persediaan bahan baku yang minimum suatu produk mebel. Adapun 3 manfaat dari pengerjaan tugas besar ini. Yang pertama, mahasiswa dapat mengetahui konsep manajemen persediaan atau inventory management dan metode EOQ atau Economic Order Quantity. Yang kedua, mahasiswa dapat mengetahui total biaya minimum pada pemesanan bahan baku suatu produk mebel. Dan yang terakhir, mahasiswa dapat mengaplikasikan metode EOQ dalam menghitung biaya minimum yang efektif dan efisien pada suatu produk mebel. Nah, yang selanjutnya ada definisi persediaan atau inventory adalah stok bahan yang digunakan untuk memudahkan produksi atau untuk memuaskan permintaan pelanggan. Beberapa penulis mendefinisikan sediaan sebagai suatu sumber daya yang menganggur dari berbagai jenis yang memiliki nilai ekonomis yang potensial. Definisi ini memungkinkan seorang untuk menganggap peralatan atau pekerja-pekerja yang menganggur sebagai persediaan, tetapi kita menganggap semua sumber daya yang menganggur selain daripada bahan sebagai kapasitas. Nah, selanjutnya ada jenis-jenis persediaan. Yang pertama, persediaan bahan baku atau raw material inventory, yaitu sebuah bahan baku yang belum memasuki proses produksi, memiliki kegunaan untuk memisahkan para pemasok dari proses produksi. Yang kedua, persediaan barang setengah jadi atau work in process, yaitu bahan baku atau komponen yang sudah mengalami proses produksi tetapi masih belum sempurna atau masih belum menjadi produk jadi. Yang ketiga ada MRO atau Maintenance Repair Operating atau pemeliharaan perbaikan operasi diperlukan untuk berjaga-jaga. Jika ada kerusakan mesin dalam salah satu proses produksi, MRO harus dijadwalkan atau diantisipasi. Dan yang terakhir, persediaan barang jadi atau finished goods inventory, yaitu produk jadi dan siap untuk dijual atau dikirim kepada pelanggan.
Nah, adapun faktor-faktor yang mempengaruhi persediaan, yang pertama, besarnya pembelian bahan mentah setiap kali pembelian untuk mendapatkan biaya pembelian yang minimal. Yang kedua, estimasi tentang fluktual harga bahan mentah yang bersangkutan di waktu yang akan datang. Yang ketiga, peraturan pemerintahan yang menyangkut persediaan material. Selanjutnya, harga pembelian bahan mentah. Yang selanjutnya, biaya penyimpanan dan risiko penyimpanan di gudang. Dan yang terakhir, tingkat kecepatan material menjadi rusak atau turun kualitasnya. Nah, untuk selanjutnya ada definisi pengendalian persediaan. Pengendalian persediaan merupakan salah satu kegiatan dari kegiatan-kegiatan yang berurutan erat satu sama lain dalam seluruh operasi produksi perusahaan tersebut, sesuai dengan apa yang telah direncanakan lebih dahulu, baik waktu, jumlah, kuantitas, maupun biayanya. Tujuan pengendalian persediaan menjaga jangan sampai perusahaan kehabisan persediaan sehingga dapat mengakibatkan terhentinya kegiatan produksi. Menjaga agar supaya pembentukan persediaan oleh perusahaan tidak terlalu besar atau berlebih-lebihan. Dan yang terakhir, menjaga agar pembelian secara kecil-kecilan dapat dihindari karena ini akan berakibat biaya pemesanan terlalu besar. Definisi Economic Order Quantity atau EOQ. Economic Order Quantity adalah jumlah kuantitas barang yang dapat diperoleh dengan biaya yang minimal atau sering dikatakan sebagai jumlah pembelian yang optimal. Sedangkan menurut Heiser dan Render pada tahun 2005 adalah salah satu teknik pengendalian persediaan yang paling tua dan terkenal secara luas. Metode pengendalian persediaan ini menjawab dua pertanyaan penting: kapan harus memesan dan berapa banyak harus memesan. Untuk studi kasus, Mebel Tenang Jaya adalah bisnis yang bergerak di bidang furniture. Bahan baku yang digunakan adalah kayu jati. Dalam menunjang kelancaran proses produksi, perusahaan akan melakukan perencanaan pengendalian persediaan pada tahun 2018 agar dapat mendapatkan biaya persediaan yang paling minimum. Untuk itu, diperlukan metode EOQ untuk memecahkan masalah tersebut. Nah, untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh partner saya. Nah, untuk selanjutnya yaitu masuk ke pengumpulan data. Pada tabel berikut ini adalah tabel pengadaan bahan baku dari produksi kayu pada tahun 2018 dengan satuan per kubik. Next. Kemudian lalu kita menulis perhitungan. Yang pertama adalah menentukan lead time, jangka waktu dalam proses pembelian bahan baku kayu jati yang dilakukan Mebel Tenang Jaya selama 7 hari dari daerah Bali sampai ke Madura. Dengan rumus lead time adalah sebagai berikut, yaitu waktu pemesanan dibagi per tahun dikali kebutuhan bahan baku, sama dengan 7 dibagi 360 hari dikali 431 sama dengan 0,019 ditambah 431 sama dengan 8,1. Kemudian yang kedua adalah menentukan safety stock. Persediaan pengamanan merupakan suatu persediaan yang dicadangkan sebagai pengaman dari kelangsungan proses produksi perusahaan. Persediaan pengaman diperlukan karena dalam kenyataannya jumlah bahan baku yang diperlukan dalam proses produksi tidak selalu tepat seperti yang direncanakan oleh perusahaan. Maka dari itu, perusahaan perlu mengetahui persediaan pengaman agar nantinya perusahaan tidak mengalami kekurangan barang atau stock out yang nantinya dapat mengganggu proses produksi. Dengan rumus safety stock adalah lead time dikali kebutuhan bahan baku per tahun per jumlah hari efektif dalam 1 tahun, yaitu 8,1 dikali 431 dibagi 360 sama dengan 8,1 dikali 1,2 dan safety stocknya sama dengan 9,8. Nah, yang ketiga adalah menentukan titik pemesanan kembali atau reorder point. Merupakan suatu titik di mana Mebel Tenang Jaya harus melakukan pemesanan bahan baku sehingga persediaan yang dilakukan dapat diterima tepat pada waktunya sehubungan dengan adanya safety stock dan lead time. Dengan rumus reorder point atau ROP sama dengan lead time ditambah safety stock sama dengan 8,1 ditambah 9,8 sama dengan 16 titik. Next. Yang keempat adalah menghitung nilai EOQ.
Menghitung jumlah pembelian yang paling ekonomis dengan metode Economic Order Quantity atau EOQ, Mebel menentukan jumlah bahan baku kayu jati harus didasarkan pada pertimbangan efisiensi yang disebut Economic Order Quantity. Hal ini bertujuan agar biaya-biaya yang timbul di dalam pengadaan persediaan dapat ditekan seminimal mungkin. Besarnya EOQ dapat ditentukan dengan menggunakan rumus sebagai berikut, yaitu EOQ sama dengan akar 2 kali R kali S per P kali I. Next. Dengan rumus Economic Order Quantity dapat diketahui tingkat pemesanan yang paling ekonomis pada persediaan bahan baku kayu jati pada tahun 2019 diketahui sebagai berikut, yaitu kebutuhan bahan baku kayu jati dalam setahun adalah 451 kubik. Biaya pemesanan yang terdiri dari biaya transportasi sebesar 2 juta rupiah, harga bahan baku yaitu 2.400.000 rupiah per unit. Dengan perhitungan sebagai berikut, yaitu akar 2 kali 431 dikali 2 juta per 2.400.000 dikali 10%, dengan hasil yaitu 84,754.547.563 dibulatkan menjadi 95 unit. Next. Kemudian yang kelima adalah menentukan total cost. Dia total merupakan jumlah keseluruhan biaya tetap dan variabel yang dikeluarkan perusahaan untuk menghasilkan sejumlah produk dalam periode tertentu. Dengan rumus TC sama dengan JR plus DJ, sedangkan kunci F sendiri adalah sama dengan R bagi G kali S dan JJ adalah I bagi 2 dikali P kali I. Dengan keterangan adalah TC total biaya rupiah per tahun, JR adalah biaya pemesanan atau cost of reordering, DJ adalah biaya penyimpanan adalah carry cost, R adalah jumlah kebutuhan barang per tahun, Q adalah jumlah pemesanan, S biaya pemesanan, P harga per unit barang, I biaya penyimpanan dari persentase nilai rata-rata persediaan. Nah, di sini kita menghitung biaya pemesanan dan biaya penyimpanan. Yang pertama adalah biaya pemesanan yang ditanggung oleh Mebel Tenang Jaya jumlah kebutuhan bahan baku kayu jati sebagai berikut, yaitu CR sama dengan 431 dibagi 85 dikali 2 juta sama dengan 10 juta rupiah. Kemudian biaya penyimpanan yang ditanggung Mebel Tenang Jaya dengan jumlah kebutuhan bahan baku kayu jati sebagai berikut, yaitu CC sama dengan Q dibagi 2 kali P kali I sama dengan 85 dibagi 2 dikali 2.400.000 rupiah dikali 10%. Kemudian dengan didapatkan hasil biaya penyimpanan adalah 10.200.000 rupiah. Next. Dari perhitungan biaya pemesanan dan biaya penyimpanan tadi kemudian dijumlah dan didapatkan jumlah keseluruhan yang harus dilakukan oleh Mebel Tenang Jaya yang berkaitan dengan penyediaan bahan baku tahun 2016, yaitu TC sama dengan JR ditambah TC, yaitu sama dengan 10 juta rupiah ditambah 10.200.000 rupiah sama dengan 20.200.000 rupiah. Next. Kemudian kita menentukan frekuensi pemesanan. Jumlah frekuensi pemesanan didapat dari jumlah pembelian bahan baku selama 1 tahun dibagi hasil dari EOQ, sehingga akan diketahui berapa frekuensi pemesanan bahan baku kayu jati yang ada di Mebel Tenang Jaya dengan rumus sebagai berikut, yaitu F sama dengan R dibagi EOQ sama dengan 431 dibagi 85 sama dengan 5 kali. Jadi untuk setahun itu Mebel Tenang Jaya melakukan 5 kali pemesanan. Keterangan F frekuensi, R jumlah kebutuhan barang per tahun, EOQ adalah Economic Order Quantity. Next. Nah, dari pembahasan tadi dapatkan kesimpulan sebagai berikut, yaitu yang pertama, manajemen persediaan adalah pengendalian persediaan merupakan salah satu kegiatan dari urutan kegiatan-kegiatan yang berurutan erat satu sama lain dalam seluruh operasi produksi perusahaan tersebut sesuai dengan apa yang telah direncanakan lebih dahulu baik waktu, jumlah, kuantitas maupun biayanya. Sedangkan EOQ adalah jumlah kuantitas barang yang dapat diperoleh dengan biaya yang minimal dan sering dikatakan sebagai jumlah pembelian yang paling maksimal. Dan yang kedua adalah berdasarkan hasil perhitungan dapat diketahui bahwa jumlah optimal barang pemesanan sebanyak 65 unit. Dari hasil perhitungan dapat diketahui bahwa biaya persediaan paling minimum adalah sebesar 20.200.000 rupiah dengan menggunakan metode EOQ, sehingga dapat dikatakan bahwa metode EOQ mampu memberikan rincian dan saran pengambilan keputusan dengan menunjukkan hasil total biaya pemesanan paling minimum.
Nah, mungkin itu saja presentasi dari kelompok kami mengenai tugas besar simulasi industri. Mohon maaf bila ada salah kata dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Pak.